Oke, pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya antara browser internet yang lagi error sama ramalan kuno dari seorang raja di Jawa? Kedengarannya kayaknya nggak nyambung banget ya. Tapi tenang, hari ini kita bakal lihat gimana sebuah solusi teknis yang kelihatannya sepele justru bisa membuka pintu ke pertanyaan yang jauh lebih besar tentang gimana cara kita benerin sistem-sistem yang rusak di sekitar kita. Pasti pernah kan ngalamin kayak gini? Lagi asik-asiknya browsing, nyari sesuatu yang penting, tiba-tiba halamannya macet. Terus muncul deh pesan ini, JavaScript dinonaktifkan. Masalah kecil tapi ganggu banget, bikin semua aktivitas kita berhenti total. Rasanya tuh kayak ada saklar yang mati di suatu tempat, tapi di mana ya? Nah, untungnya nih, untuk masalah yang pertama ini, solusinya tuh jelas banget. Ada buku panduannya, ada langkah-langkahnya yang pasti. Ini cuma soal nemuin di mana letak tombol on-off yang tepat. Kalau Anda pakai Chrome, misalnya, caranya gampang banget, bener-bener mekanis, tinggal ikutin aja beberapa langkah di menu pengaturan, persis seperti yang ada di sini, dan klik, masalahnya selesai. Gampang kan? Di Microsoft Edge juga kurang lebih sama, ceritanya gitu-gitu juga. Beberapa klik di pengaturan dan Anda bakal nemuin tombol yang dicari. Prosesnya jelas, hasilnya juga pasti. Nggak perlu pusing-pusing. Begitu juga buat Firefox dan Safari. Mereka punya panduannya sendiri-sendiri. Ya, meskipun caranya agak beda dikit. Yang satu kelihatan lebih teknis, yang satu lagi lebih simple. Tapi intinya sama. Selalu ada solusi yang jelas dan terdokumentasi buat masalah kayak gini. Dan ya gitu aja, beres. Masalah teknis kita terpecahkan, situsnya jalan lagi, kita bisa lanjut browsing. Ada rasa puas gitu ya pas kita bisa benerin sesuatu dengan begitu gampang. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi beda banget. Gimana kalau masalah yang kita hadapi itu jauh lebih rumit? Gimana kalau nggak ada menu pengaturan yang bisa kita buka? Gimana kalau solusinya itu bukan cuma sekedar menekan sebuah tombol? Sekarang kita masuk ke masalah kedua kita, yang jauh lebih besar. Perasaan kalau sistem di sekitar kita tuh kayak lagi rusak. Bukan cuma satu website, tapi nilai-nilai, etika, bahkan tatanan sosial yang rasanya lagi goyah. Nah, buat ngerti ini, kita nggak lagi ngeliat buku panduan teknis, tapi kita coba buka lembaran naskah kuno. Dalam ramalan Jayabaya, ada konsep yang namanya zaman edan, atau zaman gila. Ini bukan cuma ramalan mistis loh, tapi lebih kayak sebuah diagnosis sosial tentang sebuah era di mana segalanya terasa jungkir balik. Jadi gini, kita akan coba lihat ramalan ini bukan sebagai prediksi masa depan yang kaku, tapi lebih kayak sebuah alat diagnosa buat masalah-masalah modern yang kita hadapi, terutama soal pendidikan dan karakter. Nah, ini dia kutipan kuncinya yang relevan banget. Wong pinter keblinger, wong cilik kepencil. Artinya apa? Artinya, orang-orang pinter justru tersesat, salah arah, sementara rakyat kecil malah terpinggirkan. Ramalan ini seolah menunjuk pada sebuah sistem di mana kepintaran dan pendidikan itu nggak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Peringatan dari zaman dulu ini seolah-olah bilang, hati-hati, orang pintar bisa pakai ilmunya buat menipu. Dan kalau kita lihat sekarang, wah rasanya relate banget ya. Kita sering dengar kasus korupsi dan manipulasi yang pelakunya justru orang-orang berpendidikan tinggi. Seolah-olah gelar pendidikan itu bukan jaminan integritas. Ramalan itu juga ngomongin soal hilangnya tata krama, sopan santun yang hilang. Gejalanya hari ini, kayaknya kita semua ngerasain deh. Kita sering bicara soal krisis karakter, rasa hormat ke guru yang menurun, di mana gelar pendidikan tinggi nggak selalu sejalan sama akhlak yang baik. Ini persis seperti cerminan rusaknya tatanan sosial yang diramalkan. Dan kalau kita butuh sesuatu yang lebih terukur, coba lihat data ini deh. Skor PISA Indonesia yang jadi tolak ukur kemampuan siswa di seluruh dunia secara konsisten masih ada di bawah rata-rata. Ini bisa kita lihat sebagai wujud nyata dari ketidakberdayaan yang diramalkan itu, di mana kita seolah kesulitan bersaing di dunia yang makin kompetitif. Nah, jadi kita balik lagi ke perumpamaan di awal tadi. Kita udah lihat gimana gampangnya benarin masalah kalau ada buku panduan yang jelas. Sekarang, kita dihadapkan pada masalah yang jauh lebih kompleks dan panduannya seolah-olah nggak tertulis. Jadi apa sih intinya dari semua ini? Ya, kalau masalahnya sederhana, kayak JavaScript tadi, instruksinya jelas. Tapi masalah sosial itu adalah tantangan diagnosis yang super kompleks. Kita jadi belajar kalau kearifan kuno ternyata bisa jadi kacamata buat melihat isu-isu modern. Dan yang paling penting, solusi buat zaman edan ini jelas bukan cuma menekan satu tombol on-off. Ini yang akhirnya bikin kita mikir. Kita punya buku panduan buat HP, buat laptop, buat semua alat kita. Tapi, buku panduan untuk masyarakat kita di mana ya? Di mana instruksi buat memperbaiki sebuah sistem yang terasa rusak ini? Nah, itu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.